wa juriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu jalika lisaidi. Yang mulia para alim-alim ulama dan guru yang muliakan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bakungan beserta stafnya yang ulun hormati, dan yang ulun hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat muda yang ulun hormati, dan yang ulun hormati lagi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan rasa puji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam. Tujuan yang sama adalah untuk memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita serahkan kepada kalimat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau yang rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan sampai menyebabkan darah yang terakhir berkalimat Allah inna dina indallahil Islam. Bapak-bapak, ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia di dalam hidup berkehidupan yaitu ada 3 golongan. Golongan yang pertama bahagia dunia, bahagianya akhirat. Golongan yang kedua kurangnya bahagia dunia, luar biasa bahagianya akhirat. Golongan yang ketiga, bapaknya hidup di dunia, lebih mengerikan lagi hidupnya di akhirat. Bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat, kaya bergemilang dengan harta kemewahannya, cuma hartanya suka disumbangkan di jalan fisabilillah. Ada peringatan Isra dan Mi'raj dan banyak sedikit sumbangkan. Ada peringatan Maulid Rasul dan banyak sedikit sumbangkan. Ilmunya banyak, ibadahnya rajin. Inilah yang dimaksud bahagia dunia, bahagia akhirat. Golongan yang kedua, kurangnya bahagia dunia, luar biasa bahagianya akhirat. Hidup di rumah hanya sederhana, cuma tidak ketinggalan hartanya disumbangkan di jalan fisabilillah. Apalagi tadi panitia langgar hendak memerlukan dana, ada banyak sedikit sumbangkan. Ilmunya banyak, ibadahnya rajin,
Di mana-mana ada majelis ilmu ia hadir, di mana majelis selawat ia hadir, majelis zikir ia hadir. Inilah luar biasa hidup. Kurangnya bahagia dunia, luar biasa bahagianya akhirat. Apalagi di zaman sekarang, masalah ekonomi kita. Hanya ujar Allah, aku yang menuntut hampir, padahal aku ujar Allah yang memberi rezeki. Kalau kamu hendak mendapat rezeki wa barokah, banyakilah kamu sujud. Kalau baru laksanakan salat hajat, hajat mengandung masalah rumah tangga, masalah pribadi. Hajat 4 rakaat, 1 kali salam sebelum melaksanakan salat lain. Kalau hajat umum, itu waktunya antara maghrib dan isya. Kalau masalah untuk keluarga pribadi, apalagi menyangkut rumah tangga, sekarang ekonomi sama susah, segala-galanya sulit. Laksanakanlah hajat 4 rakaat dalam 1 kali salam. Bagaimana kaifiatnya? Melaksanakan salat hajat 4 rakaat sebelum melaksanakan salat salli sunnatal hajati 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kasatara ta'in, aku sembahyang hajat 4 rakaat karena Allah. Baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah. Ayat yang pertama, ayatul kursi 1 kali, ikhlasnya 10 kali. Ayat yang kedua, sesudah Al-Fatihah, ayatul kursi 1 kali, ikhlasnya 20 kali. Tidak tanpa tahiyat awal, langsung naik rakaat yang ketiga, baca Fatihah, ayatnya ayatul kursi 1 kali, ikhlasnya 30 kali. Sesudah Al-Fatihah, ayatul kursi 1 kali, ikhlasnya 40 kali. Sujud yang terakhir, membaca tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, lebih abdal, la haula wala quwwata illa billah, itu 10 kali. Kemudian salawatnya 10 kali, kemudian doa 1 jagatnya 10 kali. Ketika kita membaca, tanamkan niat kita, Rabbana atina, tanamkan kita baik-baik. Niscaya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ud'uni istajib lakum, mintalah oleh kamu, niscaya pasti. Kan apalagi zaman sekarang ini kita masalah ekonomi serba susah, serba sulit nih. Apalagi ribut di media, masalah penyakit habulan nih. Ini luar biasa. Cuma kalau kita bertauhid kepada Allah, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, di zaman nabi-nabi yang dulu sudah ada wabah penyakit, ada tahunnya. Jangan heran kita sekarang hampir sudah. Kalau kita bertauhid kepada Allah, jangan takut. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah yang menjadikan penyakit, Allah juga lah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan. Jangan khawatir. Ini masjid ditutup libur, Jakarta kayak apa? Luar biasa.
Sembahyang aja diparayakan. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah selesai melaksanakan sholat hajat, berdoa kepada Allah. Doanya apa? Bahasa Arab abdal, orang Banjar bahasa Banjar boleh Allah mengerti. Orang Jawa bahasa Jawa Allah mengerti. Orang Bugis bahasa Bugis Allah mengerti. Orang Allah mengerti. Cuma ada Allah tidak mengerti. Ada Manggawi. Itu hanya Allah yang mengerti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian disambung dengan salat tahajud. Salat tahajud kaifiyatnya, caranya yang mudah, ayatnya cuma qul. Boleh rakaat pertama quliyah, rakaat yang kedua qul huwallah. Cuma kita diberikan ijazah oleh almarhum guru kita, yaitu Haji Abdurrahman Kofi Barabai, juriyat keempat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, juriyat keempat, dan Hasan Al-Busri, murid Sidiris bin Muhammad, dan almarhum Haji Lokmanul Hakim Tanta Padangin, murid Datuk Durrahman Sidik Sapat Tambilahan, anak Muhammad Afid Al-Banjari. Ini pribadi kita. Rakaat yang pertama ayatul kursi 11 kali. Rakaat yang kedua ikhlas 11 kali. Hendak 2 rakaat boleh. Lebih abdal 4 rakaat. Lebih abdal lagi 6 rakaat. Artinya sekemampuan kita sampai 12 rakaat. Yang kebiasaan cuma hanya 8 rakaat. Pada waktu fajar kijib, ujar bahasanya imsak. Fajar kijib itu tarang bagaikan tombak, namanya imsak. Kita disuruh mengucap tasbih. Ujar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucap tasbih sebanyak 100 kali, waktunya waktu fajar kijib sampai berkumandang adanya subuh, namanya fajar shadiq. Baca tasbihnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Kekayaan dunia, harta dunia akhirnya mendatangi kamu, dan apa yang kamu kehendaki, ujar Allah, niscaya akan kukabulkan. Cuma kaliannya sulit, hal enaknya tidur, apalagi malam-malam bangunnya jam siang hari, ya bahkan mengamalkan. Ada usah mencari toyol ke Jawa-Jawa, amalakan aja Sarawak kan zikir ke tasbih kan, niscaya Allah akan memberkahi. Ingat almarhum Guru Sakumpul, beliau itu hanya mengucap alhamdulillah, benar-benar syukur, mensyukuri nikmatnya Allah yang diberikan oleh Allah. Sehari itu sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali si mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kelebihan fadilahnya di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sirus Salikin juz pertama. Ujar hadis Nabi, barang siapa membaca atau mengucap alhamdulillah 1 kali, akan membukakan rahmatnya dari langit pertama sampai ke bumi yang pertama. Makanya dan barang siapa mengucap alhamdulillah yang kedua kali dengan ikhlas, dengan benar,
benar, maka Allah akan membuka pintu rezeki kita, membuka pintu rahmat kita, membuka pintu keberkahan hidup kita dari 7 lapis langit sampai 7 lapis bumi. Makanya kekayaan almarhum ini baru terjadi habis haulan yang ke-15. Ada seorang mantri berhajat mengasih Sidin duit, padahal orangnya dihauli. Berarti Sidin bergadir. Sidin itu ada mati, hidup. Bahkan haulan yang ke-14 beliau menyumbang 1,5 di Palestina. Ini ceritanya haulan yang ke-14. Pada waktu itu beliau menyumbang Palestina sebanyak 1,5 miliar. Lalu ditanya oleh orang Palestina, nama sampian siapa? Syekh Ahmad Zaini bin Abdul Ghani Martapura, Sakumpul Kalsil Indonesia. Cuma ujar Sidin, kalau sampian mau silaturahmi ke tempat di Indonesia di Sakumpul harus tanggal 8 bulan 3 harus datang. Ringkasnya pada waktu itu Palestina berangkat dari Palestina, Jakarta, Banjarmasin sampai ke Martapura, melihat lautan manusia luar biasa. Hubungan Palestina bertanya, ini acara apa di Sakumpul? Ujar kita, ini acara haulan yang ke-14 Syekh Ahmad Zaini bin Abdul Ghani Martapura. Mendengar demikian membuat Palestina bahkan ada terjabai ke kepala, bahkan ada pusut mukanya. Sebab apa? Disuruh bendera Surami. Akhirnya luar biasa. Bahkan ada pengajian Sidin mengajar di luar negeri. Coba kalau tetangga Malaysia, Sidin tidak lagi mengajar. Sampai perempuan Malaysia tahu Sidin pada meninggal. Tadi si mantri mengasih duit luar biasa banyak. Ujar si, aku bukan kada hendak duit. Siapa juga, apa duit itu siapa juga kada hendak. Cuma berikanlah nang berhak. Anak yatim piatu, fakir dan miskin, janda-janda tua yang dibawa jembatan, kasihkan. Coba kalau kamu hendak melihat duitku, iringi aku. Ternyata sampai ke kamar. Di dalam kamar almarhum Nur Sakumpul itu beberapa buah lemari, bukan hanya berisi pakaian, bukan berisi surban atau berisi kopiah haji, cuma hanya duit seluruhnya. Yang merah-merah, tonggal merah, yang biru, tonggal biru. Inilah kekayaannya almarhum Guru Sakumpul. Apa amalan Sidin? Selama hidup beliau itu apa? Cuma yang jahil dikasihkan. Artinya cuma mengucap alhamdulillah. Sidin sebanyak 12.000 kali sehari. Amun kita 2-3 kali alhamdulillah. Cuma biar aja kita mengucap alhamdulillah dengan ikhlas, dengan benar. Allah akan membukakan pintu rezeki kita, pintu rahmat kita, pintu keberkahan hidup kita dari langit 7 langit sampai 7 lapis bumi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkumandang azannya subuh. Tasbih tadi sudah boleh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, astaghfirullah 100 kali. Bila kada sampai ajak orang berarti gagal. Ulang lagi lah bahasanya. Kalau hendak mendapat rezeki yang berbarokah. Kemudian merasa subuhnya berjamaah. Kebaikan fadilatnya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa salat subuhnya berjamaah, maka seorang
menyamai ibadah satu malam penuh, tidak tanpa istirahat dan tidak tanpa batal wudhu. Nah, inilah kelebihan salatnya berjamaah. Satu langkah niat salatnya berjamaah, satu kali Allah akan menghapus pengampunan dosa-dosa kita. Seandainya 100 langkah sampai ke tempat salatnya berjamaah, berarti 100 kali Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang hendak sembahyang salatnya berjamaah. Inilah luar biasa kebaikannya sembahyang berjamaah. Cuma nih, kalau subuh ya Allah, ada yang satu aja, cuma salawatnya panjang. Ini mata kepala kita melihatnya. Waktu itu sudah selesai salat subuh, salawatnya panjangnya luar biasa. Paling biasa sallallahu alaihi wasallam. Bila pun jatuh, sini duduk di bawah. Apa karena kita jemaah luar biasa ya. Cuma bila kita hendak menghidupkan masjid maupun langgar, artinya laksanakanlah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sesudah salat subuh wirid dan doa tidak boleh berkata-kata zikir dan tasbih dan sholawat sampai tulisan si terbitnya matahari. Kemudian melaksanakan sunat namanya surat Isra. Karena kira Islam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melaksanakan sunat Isra 2 rakaat, maka mendapat menyamai fadilah 1 kali haji dan 1 kali umrah, tamatan sempurna lagi sempurna. Bagaimana kaifiatnya, caranya melaksanakan salat Isra? Usalli sunnatal israqi raka'ataini lillahi ta'ala. Kasat ta'arta'ain, aku sembahyang sunat Isra 2 rakaat karena Allah. Baca doa iftitah, kemudian ayat Fatihah, ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua sesudah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Ikhlas. Kalau kita biar banyak berduit, cuma ini ditundalah umrah. Kalau diberikan karena khawatir Arab, artinya kalau penyakit datang, jadi banyak yang gagal anak umrah. Yang bulan 3 tadi gagal. Cuma kita alhamdulillah sampai di akhir bulan 12, alhamdulillah. Cuma dinginnya ada tolongan. Kita hendak melaksanakan, ingin kita melaksanakan umrah, cuma ada berduit kayak apa yuk? Supaya mendapat fadilah pahala haji dan pahala umrah, ingati subuh nanti. Aina dulu masak. Kepada kalau nanti akulah kada memasak, aku hendak mendapat fadilah 1 kali haji, 1 kali umrah. Aku hendak sembahyang Isra. Jam berapa? Jam 6.17 menit. Tuluy samsi terbitnya matahari. Usalli sunnatal israqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat Isra 2 rakaat karena Allah. Baca doa iftitah Fatihah, ayat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Doanya bang kasarah kita aja, anak bahasa Arab kah, anak bahasa Indonesia kah. Doa tuh biar kada panjang lamun mustajab. Ya Allah, berikanlah hamba ini rezeki yang banyak, yang halal berkah untuk melaksanakan. Amin. Hidup tuh biar susah, cuma banyak berduit. Hidup tuh biar aja susah, cuma banyak berduit. Hendak apa aja bisa. Hendak pesawat bisa tukar, hendak ke Jakarta, tinggal di Jakarta bisa, orang ngurusin. Hendak umrah satur kita sampai ke Makkah, saya orang ngurusin. Hendak ke Banjar, hendak pakai bis, tukar tiketnya sampai Bang Anam, bisa orang ngurusin.
biar aja hidup susah, cuma banyak berduit. Kenapa? Ingin terhindar daripada sifat kejahatan. Ingat, hanya susah cuma banyak berduit, ia terhindar daripada sifat kejahatan, terhindar daripada sifat keangkuhan, terhindar daripada sifat kesombongan. Sugih sedikit ada keturunan sombongnya. Nah, biasa boleh. Orang yang angkuh, orang yang sombong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul man kana miskal dzarratin min kibri. Tidak masuk surga seseorang kamu apabila sekecil darah ada sifat kesombongan dan sifat keangkuhan. Hanya hati-hati yang menggugurkan iman kita ini, yaitu ada 3. Pertama wanita, yang kedua tahta, yang ketiga adalah harta. Bila seorang perempuan sudah merayu, bahkan bisa hari lagi, bisa tajam ambil dompet pada ambil kantong. Kalau seorang perempuan sudah menggugat merayunya, lo boleh. Apalagi yang sudah periksa laki-lakinya hidung balang. Ya Pak Adis. Yang biasa saja. Harta banyak terpengaruh dengan karena harta dunia inilah yang dapat menentukan iman kita. Lantaran dunia manusia saling bunuh membunuh, saling mukul memukul, saling jabur menjabur. Sebab apa? Ada sifat cemburunya. Lantaran dunia berdan sanad bisa putus, lantaran harta warisan sampai kita mati ada tabungan. Lantaran dunia orang tuanya terbunuh anaknya diri sendiri. Contohnya, anak seorang miskin bergaul dengan anak orang kaya. Anak orang kaya apa yang diminta dikasihkan dari orang tuanya. Akhirnya seorang anak miskin pulang ke rumah, lalu anak meminta terberikan motor. Ujar ibunya, nak, kita beli motor aja susah, beli barang sedikit susah, sulit, apalagi beli motor. Karena sudah terpengaruhnya, termasuk anak yang durhaka, akhirnya mengambil. Ujar kita bunuh, akhirnya mengancam ibunya diri sendiri. Nah, lantaran dunia ibunya terbunuh oleh anaknya sendiri. Nah, makanya harta luar biasa. Tahta wanita kedudukan kayak apa? Hak berdasar mati-matian asa dulu. Kami hati-hati itulah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu 1/4 matahari, perkiraan jam 9, jam setengah 9, sepanjang surah doa. Doa ini ayatnya mana yang hafal? Wasamsi wa dohaha, atau walaili idza yamsa, atau waduha sama alam nasrah, atau kuliah dengan qul huwallah. Ada hafal kuliah qul huwallah, qul huwallah? Yang paling lainnya. Karena maknanya syarat doa ini, seandainya rezeki engkau yang ada di 7 lapis langit niscaya kuturunkan, ujar Allah. Seandainya rezeki engkau yang ada di bawah 7 lapis bumi, niscaya aku keluarkan. Seandainya rezeki engkau jauh, di barat, di timur, di utara, di selatan, niscaya aku datangkan. Datangi sedikit, niscaya aku banyakkan. Cuma kalau kita sering melaksanakan
Salat duha itu beda ayatnya. Ayat yang pertama Ayatul Kursi 11 kali. Rakaat yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas 11 kali. Sujud yang terakhir sesudah mengucap tasbih, bacalah ya Wahab ya Wahab sebanyak 41 kali. Akhirnya salam. Sebelum berdoa, bacalah ya Wahab ya 300 kali. Nah, inilah yang sering kita laksanakan karena sudah diijazahkan oleh guru. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, sudah berganti psikopat, lanjutkan kita istirahat. Lanjut. Saya oh, ini habis sudah suara maita. Ini 3 acaranya. Keempat hari ini belum memamai pulang nih. Besok sambung lagi, memamai lagi. Ada istirahat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi kita duduk seorang diri di dalam Masjidil Haram dekat dengan Baitullah. Hal kadarnya duka cita. Kenapa Nabi kita duka cita? Karena pamannya yang kasih beliau, mendahului beliau, yaitu Abu Talib daripada Imam Ali radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ujar Allah, hai malaikat Jibril dan Mikail, turunlah engkau bertemu dengan seorang Nabi Habibullah. Akhirnya sampai di halaman Masjidil Haram. Lalu malaikat Jibril dan Mikail masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum ya Nabiullah. Mendengar demikian Nabi kita harkanya duka cita lantaran sakitnya pamannya meninggal mendahulunya, yaitu paman beliau yaitu Abu Talib bin paman daripada Imam Ali radhiyallahu. Akhirnya sirnalah duka citanya Nabi kita yang datang di saudara malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menghampiri, hai Muhammad, malam ini, detik ini kamu diisrakan dan dimi'rajkan, harus bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka demikian Nabi kita yaitu sujudlah. Sujud sebenarnya sujud syukur. Makanya kalau kita sembahyang boleh lalu diadakan rukun yaitu sujud. Sujud 2 kali. Di mana terjadinya asal usul kita diperintahkan sujud 2 kali. Karena waktu Isra dan Mi'raj diperintahkannya sujud. Nabi kita ketika diisrakan akhirnya bangkitlah daripada sujud sampai membiarkan Nabi kita diisrakan dan dimi'rajkan. Akhirnya sujud lagi para malaikat. Nah makanya kepada diri kita sembahyang itu dijadikan 2 kali sujud. Terjadinya Nabi kita Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ujar malaikat Jibril, hai Mikail, ambillah sebuah wadah di sana terbikin daripada emas. Ambil Zam-Zam. Kita hendak membadah, hendak mengoperasi seorang Nabi Khalilullah Muhammad Habibullah. Akhirnya malaikat Mikail mengambil di sana wadah, kemudian mengambil air Zam-Zam,
Kemudian Nabi kita dibaringkan oleh malaikat Jibril, akhirnya dibasuh dada, akhirnya ditusuk dari tenggorokan sampai ke bawah pusat. Kita tidak ada setetes darah yang mengalir di tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertama-tama operasi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dokternya yaitu dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah tujuannya? Apa tujuan hikmahnya beribadah kepada umat daripada umat Nabi Muhammad? Apalagi ini bulan Rajab. Ujar Allah, Rajab ini adalah bulanku. Sya'ban itu adalah Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu adalah bulan umatku. Makanya Rajab inilah kita harus banyak-banyak bertaubat. Nabi kita dikikis habis, dikeluarkan daripada najis-najis, padahal Nabi sifat maksum. Orang yang tidak bernajis, itu hikmahnya kepada diri kita. Kita bertobatlah karena dosa kita luar biasa banyaknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kita kepada Allah sebenar-benarnya tobat. Wa taubatan qabla maut. Tobatlah engkau sebelum pulang ke rahmatullah. Wa mautatan ba'dal maut. Dosa-dosa kita sebelum pulang ke rahmatullah. Makanya sejahat-jahat harus mati. Sakit-sakitnya ada orang yang meninggal. Dan mudah-mudahan kunci daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Rasulullah adalah Nabi wahyu langsung artinya dari Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat, diperkecil, turun Nabi kita sampai ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Disitulah berdialognya Nabi kita dengan Nabi Musa. Akhirnya berangkat menuju mereka sampai 9 kali. Sekali naik kali berarti 5, tak tinggal cuma hanya 5 waktu. Nah makanya kita wajib bagi kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Dan mudah-mudahan karena ada peringatan Isra dan Mi'raj, semua kita, iman kita dan rahmatullah beserta iman dan masuk surganya akan beserta iman. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya doa kepada guru dari kami memohon sekiranya melalui doa perjalanan ini.
Berikutnya penutup. Usai sudah pernyataan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Semoga senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Kami sebagai panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terdiri doa supaya kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah SWT senantiasa selalu menyertai kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kami atas nama panitia Langgar Terlalu Hidayah Audam Betan Malam Salayan. Nah, Malam Salayan di tapi kami itu lagi kan kita kita Malam Salayan. Sejauh ini insyaallah yaitu Kiai Haji Muhammad Sudi dari Samarinda. Beliau